Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama Mas Robi. Ini Mas Robi merupakan financial planner, head of advisor di Finansialku. Mas Robi, ini kalau misalnya kita lihat terakhir-terakhir ini, akhir-akhir ini memang investasi seperti yang Anda jelaskan ini semakin menjamur baik yang legal maupun ilegal. Nah, sayangnya investasi yang ilegal ataupun biasa disebut investasi bodong ini memang juga tidak kalah banyaknya begitu. Kalau melihat fenomena ini, penyebabnya itu karena apa? Apakah karena memang saat ini sedang pandemi sehingga orang membutuhkan uang cepat gitu dalam waktu yang cepat juga, uang yang banyak dalam waktu yang cepat, ataukah memang kondisi psikologis masyarakat Indonesia dari sejak dulu inginnya sesuatu yang instan? Oke, thank you Mbak Tasya. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri emang cukup unik ya. Kan kita negara lagi berkembang nih, ya kan banyak banget sekarang tawaran investasi, ya kan mulai yang dari online, offline dan seterusnya, ya kan. Tapi ya tadi kita harus punya mindset yang benar dulu, gitu. Jadi jangan lihat langsung tadi aku bilang kalau kita dengar dari orang sales jualan produk apapun ya, produk keuangan apapun itu, pasti yang dikasih tahu kayak contoh gini nih Mbak Tasya. Lebih bagus mana nih? Vitamin C lebih banyak di jus jeruk apa di jus jambu menurut Mbak Tasya? Kebanyakan ngomongnya di jus jeruk, padahal sebenarnya jus jambu begitu ya? Oh, tergantung siapa yang jual. Oh gitu? Iya dong. Kalau yang jus jeruk yang jual, dia pasti ngomong jeruknya lebih banyak. Ya kan kita Betul. Jus jambu, ya pasti bilang jus jambu akan lebih banyak. Sama kayak produk keuangan. Kalau orang saham, dia akan bilang saham lebih bagus daripada reksadana. Iya. Ya kan? Orang reksadana akan bicara sebaliknya. Gitu. Asuransi juga sama tuh, tradisional dengan unit link, ya itu nggak akan pernah habis lah, ya kan. Jadi yang harus lebih ngerti adalah kitanya. Kita harus tahu kebutuhan kita apa, ya kan. Karena betul. semua produk kan diciptakan pasti punya marketnya masing-masing nih. Iya, tidak ada kecap yang nomor 2 selalu nomor 1. Betul banget. Nah, tapi kan kecap nomor 1 tiap orang lidah yang berbeda, benar nggak? Betul. Nah, itulah yang kita emang harus tahu dulu nih. Kita butuhnya apa? Sesimpel gini, tujuan keuangan kalian mau ngapain sih? Misalnya nih, teman-teman, oh saya lagi pandemi nih, saya baru di PHK. Tujuan saya mau fokus siapin dana darurat nih, ya kan? Atau misalnya punya asuransi. Nah, berdasarkan budget saya, misalnya saya punya 10% maksimal sekian. Nah, dari sini kalau sudah tahu, baru kita cari produk keuangannya. Iya. Gitu. Jadi jangan pusing sama kendaraannya, jangan pusing sama produk investasinya, jangan pusing sama produk asuransinya, tapi butuhnya kamu apa dulu, budget kamu berapa, baru kita cari yang terbaik yang mana dari sekian banyak produk. Seperti itu sih Mbak Tasya. Iya. Sama juga dengan tujuan investasi. Iya, memang orang akhir-akhir ini banyak sekali yang melirik berinvestasi begitu ya, karena terutama untuk usia produktif, karena mereka juga tentunya ingin agar uang mereka juga bisa bermanfaat di depannya begitu. Tetapi ternyata juga tidak dibarengi dengan literasi. Nah, di sini tentunya kan mereka perlu bantuan begitu ya, perlu adanya lembaga pengawas keuangan yang menindaklanjuti kasus-kasus ini ataupun yang mengawasi begitu lembaga-lembaga yang nakal begitu ya. Nah, ini lembaga pengawas keuangan ini di mana perannya kalau begitu banyak kasus yang terjadi? Oke, jadi sebenarnya kita masyarakat juga harus aktif nih Mbak Tasya. Jadi kalau kita merasa memang ada lembaga atau produk keuangan yang dirasa meresahkan dan cukup mencurigakan, kita bisa laporin kok ke OJK gitu kan. Mereka ada yang membuka namanya SWI, Satgas Waspada Investasi. Gitu. Jadi semua keluhan, ya kan, semua masalah yang dirasa akan menjadi potensial problem ke depannya itu bisa dilaporin. Gitu. Nanti kalau memang sudah terkumpul bukti, ya kan kita bisa lampirin dengan data sekian banyak dari semua masyarakat melapor, pasti mereka akan tindak tegas, gitu. Dan kita pun juga bisa lihat sebenarnya tiap bulan tuh secara rutin mereka merilis nih mana aja yang termasuk entitas yang dicurigai, yang dilarang, yang ilegal, misalnya mulai dari izin yang nggak sesuai, sudah merugikan juga masyarakat, itu kita bisa rilis lah, bisa cek langsung di websitenya OJK. Kalau ancaman hukumannya sendiri bagi pemilik investasi ini berapa lama sih Mas, atau apa ancaman hukumannya? Tergantung ya, gitu kan, macam-macam nih seberapa besar kesalahannya. Maksudnya bisa dari administratif, bisa juga mungkin kayak penutupan operasional juga, ya kan? Atau sampai kalau emang sudah ada penipuan, pasti hukumnya juga lebih berat lagi ya, gitu. Jadi cukup bervariasi. Tergantung juga ya selama kita kita orang-orangnya korbannya diem,
terus nggak ada yang ngelapor ya aman, merasa tenang kan yang si pelakunya tersebut gitu. Tapi kalau kita punya rame-rame, kita komplain nih, kita semua dirugikan ya kan, padahal kita udah ngikutin apa yang sesuai yang dijanjikan ya kan, kita invest sekian, ternyata ada one prestasi dari manajemen yang tidak sesuai kontrak, ya itu kan kita bisa lapor seperti itu, Mbak Tasya. Iya, kalau di negara lain sendiri sama nggak sih seperti di Indonesia, Mas Robi? Ya, sebenarnya skema Ponzi ini malah pertama kali tuh emang pelopornya dari orang Eropa, Italia, Charles Ponzi. Iya. Itu udah tahun 19-an gitu ya. Jadi itu yang pertama kali gitu. Jadi sebenarnya di semua negara memang pasti ada yang namanya investasi bodong gitu kan. Ya tadi makanya mereka selalu akan berkembang, berevolusi kan, jadi yang lebih keren, lebih canggih, lebih fascinating gitu kan, sehingga itu untuk menarik orang-orang yang tadi yang tidak paham konsep awal investasi untuk apa, dan dia cuma mau lihat untungnya doang, mau fast money, mindset tentang investasi yang belum benar. Nah inilah yang akan biasa jadi gampang banget easily jadi korban selanjutnya gitu. Iya, kalau kita lihat juga tidak hanya secara konvensional saja ya penipuan ataupun investasi bodong yang terjadi, tetapi juga saat ini sudah semakin canggih dengan menggunakan perangkat teknologi begitu. Kemudian ada fintech juga, peer-to-peer lending gitu. Ini bagaimana Anda melihatnya, Mas Robi? Ya, tadi makanya di satu sisi ada satu pergeseran ya. Pergeseran yang tadinya offline sekarang jadi online. Ya kan, jadi banyak banget skema-skema baru yang dibuat mempermudah gitu. Kayak aku paling contoh ya, paling gampang misalnya payday loan ya kan. Orang mikir, wih gila, aku cuma modal KTP, selfie, pinjam duit 1 juta, 5 menit cair. Iya. Ya kan, sesimpel itu. Ya kan. Tapi kan tidak diinfokan. Ini kalau sampai kamu telat dalam waktu berapa, bunganya akan jadi berapa. Iya, betul. Ya kan? Kalau dulu mungkin orang cuma tahu kartu kredit. Orang tahu kartu kredit, contoh gimana? Oke, selama saya gesek masih bisa dipakai, berarti bisa pakai. Kalau saya bayar adalah pada saat saya jatuh tempo, bener nggak? Iya. Padahal kan sebaiknya nggak kayak gitu, Mbak Tasya. Kalau kamu pakai kartu kredit, ya kan, kalau bisa sesudah payment, misalnya emang ada promo, nggak apa-apa, promonya dimanfaatin. Tapi segera dibayar, jangan nunggu jatuh tempo baru dibayar. Nanti waktu nunggu jatuh tempo uang yang nggak ada, kamu akhirnya jadi minimum payment. Nah itu seperti itu. Jadi kadang kita juga harus perlu ngerti nih, produk-produk keuangan itu ada plus minusnya. Ya selama kita bisa manfaatin positifnya nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau kita sampai akhirnya terjerat hutang karena kita tidak ngerti nih pemakaiannya, itu kan resiko buat kita ke depannya, Mbak Tasya. Mengganggu keuangan. Baik, terakhir nih Mas Robi, apa yang disarankan ataupun mungkin tips-tips bagi masyarakat yang ingin memulai berinvestasi agar tidak terjebak investasi bodong? Oke, saran saya adalah kamu harus tahu dulu apa yang kamu investasikan. Ya, uangnya itu prosesnya kemana gitu. Jadi jangan pernah investasi ke sesuatu yang emang kamu sendiri nggak ngerti. Yang gila, ini gue nggak tahu, cuma ikut-ikutan gitu kan. Wah, temen pada ikut Bitcoin, ikut-ikutan ya kan. Tapi kan kita nggak tahu daya kemampuan keuangan tiap orang, kan kita nggak bisa lihat sama dong. Gitu. Jadi saranku adalah kamu berproses, teman-teman. Jadi jangan langsung mau cuan gede dulu, nggak berproses gitu. Karena yang kalian kadang lihat di Instagram, di sosial media itu kan yang untungnya, bener nggak? Yang udah proses sekian lama, yang rugi-rugi dia dulu, kan dia nggak akan pernah posting dong. Gitu. Jadi teman-teman jangan cuma ikut-ikutan, tapi enjoy the process. Jangan pernah bandingin kamu dengan orang lain, gitu. Tapi bandingin dengan kamu yang sebelumnya, yang dulu saya cuma ngerti, misalnya saya cuma dulu ngerti tabungan sama deposito doang. Ternyata tahun ini saya sudah bisa mulai reksadana, saya sudah mulai bisa beli ori juga. Nah itu berarti kan satu progress buat teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu ya tadi upgrade your knowledge. Nanti pelan-pelan teman-teman bahkan bisa mentolerir resiko yang lebih tinggi. Seperti itu aja, Mbak Tasya. Apakah mungkin anak-anak muda yang belum begitu paham ataupun belum cukup literasinya ini memerlukan seorang financial planner? Oke, sebenarnya itu relatif ya. Kan tiap orang pasti ibarat gini, ada dua masalah. Ada orang yang masih bingung mau makan apa. Ada orang yang sudah bingung mau makan di mana. Ya kan? Mungkin kalau untuk yang financial planner, buat mereka yang emang secara financial, yang hal-hal basic mereka sudah beres.
Contoh dana darurat sudah aman, ya kan? Asuransi sudah oke, ya kan? Tidak ada hutang, ya udah dia tinggal fokus nih. Oke, saya mau merencanakan dana pensiun saya merencanakan dana pendidikan anak saya ingin misalnya buat hal-hal yang, nah itu bisa gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih emang mau beresin yang basic dulu, ya nggak apa-apa, basic dulu diberesin gitu. Baik. Baik, Mas Robi terima kasih banyak atas penjelasannya Ya. dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.